Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah akuntansi sektor publik ingin memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dafa Safir Badullah. Perkenalkan, nama saya Putri Desianti. Nama saya Fiona Karima. Nama saya Kamila Binadia. Perkenalkan, nama saya Raihan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya Zahra Musyafa. Saya Zirmania. Selanjutnya adalah penjelasan dari materi kami. Baik teman-teman, pada materi pertama ini saya akan memaparkan mengenai wawasan UMKM akuntansi sektor publik. Pada slide berikutnya ini adalah tentang definisi. Nah, menurut American Institute of Certified Public Accounting, seni mencatat, mengklasifikasi proses ikhtisas yang dilakukan dengan mengukur keadaan moneter, transaksi serta berbagai peristiwa bersifat keuangan serta memberi tafsiran atas hasil dari entitas merupakan definisi dari akuntansi. Sedangkan definisi dari sektor publik merupakan sebuah entitas yang berkorelasi dengan berbagai aktivitas seperti melayani publik, produksi barang, serta pemenuhan hak publik yang dijalankan perlu ada keselarasan dengan ilmu ekonomi. Memenuhi kebutuhan publik dengan pelayanan yang maksimal merupakan tujuan dari akuntansi sektor publik. Sedangkan menurut Indra Bastian, akuntansi sektor publik merupakan akuntansi sektor publik adalah mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tertinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Baik, pada slide selanjutnya yaitu karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama ada dari faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, dan tenaga kerja. Pada faktor politik, yaitu ada hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, dan elit politik dan massa. Pada faktor budaya pun, yaitu ada keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, dan karakteristik masyarakat. Sedangkan pada faktor demografi, yaitu ada pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Nah, pada slide selanjutnya ada sejarah akuntansi sektor publik seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar, yaitu ada dari 3000 sebelum Masehi sampai abad ke-13. Masing-masing terbagi menjadi periode, terdapat 5 periode. Baik, saya akan menjelaskan, yaitu pada tahun 1960 terjadinya penggantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika yang diakibatkan atas meningkatnya jumlah institusi dan lembaga pendidikan akuntansi. Berikutnya, ada sistem akuntansi model Amerika harus diaplikasikan di semua lembaga pada tahun 1970. Lalu di pertengahan 1980-an muncul inisiasi untuk membentuk ekonomi yang kompetitif dan berorientasi pada pasar dengan praktik akuntansi yang profesional. Inisiasi ini muncul dari sekelompok teknokrat yang peduli atas reformasi akuntansi dan ekonomi. Lalu pada 1990 awal merupakan tahun atas munculnya tekanan untuk adanya perbaikan kualitas laporan keuangan karena adanya skandal. Selanjutnya ada di tahun 1997 merupakan tahun hancurnya seni perekonomian Indonesia karena datangnya krisis ekonomi. Periode ini berlangsung sekitar tahun 1997 sampai 1998 dengan kejatuhan angka rupiah. Hal ini juga memberikan tekanan lebih lanjut kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Baik, pada slide selanjutnya yaitu ada perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Nah, pada sektor publik ini tujuannya itu tidak mencapai keuntungan, sedangkan pada sektor swasta adalah mencari keuntungan. Lalu pada sumber pembiayaannya, sektor publik ini sumbernya itu dari pajak, retribusi, subsidi, dan utang. Penjualan juga, aset negara, dan laba BUMN. Sedangkan pada sektor swasta yaitu modal sendiri, laba ditahan, utang, dan penerbitan saham. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban. Pada sektor publik,
kepada masyarakat dan parlemen, DPR, DPD. Sedangkan pada sektor swasta yaitu kepada pemegang saham dan kreditur. Sedangkan pada struktur organisasinya, sektor publik ini adalah biokratis, hierarkis, dan kaku. Sedangkan pada sektor swasta fleksibel, fungsional, piramid, dan datar. Lalu ada mengenai karakter anggaran, yaitu pada sektor publik terbuka untuk publik, sedangkan untuk sektor swasta yaitu tertutup untuk publik. Mengenai tentang sistem akuntansinya, sektor publik sistem akuntansinya yaitu kas, modifikasi kas, aktual, ada uang baru dicatat, itu adalah kas dari sektor publiknya. Sedangkan dari sektor swasta itu ada aktual, di mana adanya transaksi yang terus dicatat walaupun tidak adanya uang, tetap transaksi tersebut tetap dicatat. Yang terakhir yaitu tentang laporan keuangannya. Sektor publik yaitu neraca, aliran kas, dan laporan realisasi anggaran juga CALK, yaitu adalah catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada sektor swasta yaitu laporan keuangannya neraca, aliran kas, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, ada sektor publik dan swasta sama-sama bagian yang menentukan sistem ekonomi pada suatu negara dengan menggunakan sumber daya yang sama untuk pencapaian tujuan organisasi. Lalu, sektor publik dan swasta seringkali dihadapkan dengan masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga keduanya dipaksa untuk memanfaatkan sumber daya yang tersisa dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Lalu, ada kedua sektor sama-sama berfokus pada pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Lalu, yang terakhir, ada sektor swasta dan publik sama-sama terikat oleh hukum perundang-undangan yang berlaku di suatu negaranya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada ruang lingkup akuntansi sektor publik. Penerapan dan perlakuan akuntansi adalah berketerkaitan dari akuntansi sektor publik. Sektor swasta memiliki perbedaan dengan domain publik, yaitu domain publik mempunyai wilayah yang lebih luas dan sulit. Sulitnya wilayah diakibatkan oleh luasnya penduduk dan lembaga-lembaga yang terkait di dalam keluasan wilayahnya. Lalu di sini ada elemen-elemen akuntansi sektor publik. Yang pertama, elemen dari akuntansi sektor publik, perencanaan publik. Perencanaan memiliki aspek yang terfokus pada penyusunan tujuan serta cara-cara yang akan dijalani untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, elemennya ada penganggaran publik. Anggaran mencakup rencana detail yang membuat pendapatan dan belanja organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Lalu selanjutnya, realisasi anggaran publik. Realisasi merupakan rangkaian sebuah siklus yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Lalu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yaitu proses, cara, tindakan yang dilakukan dalam menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan publik dalam bentuk pelayanan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Lalu ada pelaporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik harus dapat dipastikan dan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sebuah program. Lalu ada audit sektor publik. Pemeriksaan ini dimaksudkan agar dapat memberikan opini secara jujur terkait dengan laporan keuangan, hasil operasi, kinerja usaha, serta aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi. Lalu yang terakhir ada pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mengenai tindakan serta keputusan yang diambil oleh para pemimpin maupun pengelola kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah stakeholder, yaitu masyarakat. Yang terakhir di sini ada standar akuntansi sektor publik. Kerangka dari standar akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan tahapan siklus fungsi-fungsi akuntansi sektor publik seperti perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, dan pertanggungjawaban kepada publik. Nah, lalu di sini ada pelaporan akuntansi sektor publik. Laporan keuangan terdapat komponen seperti yang pertama, laporan perubahan saldo anggaran lebih, kedua neraca, ketiga laporan realisasi anggaran, keempat laporan arus kas, kelima laporan perubahan ekuitas, keenam laporan operasional, ketujuh catatan atas laporan keuangan, lalu yang terakhir laporan perubahan ekuitas. Sekian pemaparan materi